إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita setiap harinya. Ketahuilah wahai muslim, bahwa setiap hari yang kita lalui, bahkan setiap jam yang kita lewati, bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang tidak akan mungkin kita bisa lepas daripadanya. Kalau Allah bukan tanpa nikmat-nikmat tersebut, mustahil kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Seandainya Allah cabut satu saja nikmatnya dari nikmat yang setiap hari Dia berikan kepada kita, maka berhenti dunia beserta seluruh isinya, berhenti seluruh peredaran makhluk hidup di permukaan bumi. Allah tabaraka wa taala berfirman di akhir surat Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan kepada manusia, kepada umat-umat engkau, kepada hamba-hamba Allah, bagaimana pendapat kalian kalau Allah subhanahu wa ta'ala cabut nikmat air sehingga kalian bangun di pagi hari, kalian tidak temukan lagi air di permukaan bumi. Asbaha ma'ukum ghaura, kalian temukan air kalian sudah kering, tak ada lagi tempat untuk kalian mencari air. Katakan kepada mereka, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, apa gerangan yang akan terjadi? Wahai muslim saudaraku, Allah cabut satu nikmatnya di permukaan bumi yang setiap hari kita rasakan, setiap hari Allah berikan kepada kita, bernama nikmat air. Disuruh kita berpikir apa yang akan terjadi, dan semua kita tahu jawabannya. Kalau Allah cabut satu saja nikmatnya bernama nikmat air, berhenti kehidupan di permukaan bumi. Hitungan hari semua kita akan bergelimpangan menjadi mayat. Demikian juga dengan hewan-hewan, demikian juga dengan segeluh tanaman yang ada di permukaan bumi. Akan tetapi kita setiap saat mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur. Wahai saudaraku kaum muslimin, sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala mencabut daripada kita nikmat-nikmatnya, niscaya kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Demikianlah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Walaupun Dia melihat kita berbuat maksiat, Ia berikan kepada kita rahmat dan nikmat, dan Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita menggunakan rahmat dan nikmat itu untuk perbuatan maksiat, serta merta Allah tidak mencabut nikmat-nikmat itu dari kita.
Padahal Allah mau, kalau Allah mau, Allah pasti mampu. Kalau kita berbuat maksiat dengan mata, Allah cabut nikmat penglihatan. Kalau kita berbuat maksiat dengan lisan, Allah cabut nikmat kemampuan berbicara. Kalau kita berbuat maksiat dengan telinga, Allah cabut nikmat pendengaran. Kalau kita berbuat maksiat dengan kaki dan tangan, Allah lumpuhkan kaki dan tangan itu. Kalau Allah mau berbuat, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi Allah melakukan apa yang Ia inginkan. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuka yang Dia inginkan. Akan tapi lihatlah, Allah tidak mencabut nikmat pendengaran dari kita walaupun kita berbuat maksiat dengan telinga itu. Allah tidak mencabut nikmat mata dari kita walaupun kita berbuat maksiat dengan penglihatan itu. Tahukah Anda bahwa yang demikian itu karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayangnya tiada tara, kasih sayangnya tiada terhingga. Kasih sayang Allah mencapai puncak kasih sayang, di mana tidak ada kasih sayang lebih hebat daripada itu. Itulah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu kita baca setiap hari dan wajib kita baca setiap hari di dalam salat kita. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia tahu hambanya berbuat maksiat, akan tapi Dia tidak halangi hamba itu untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Tapi jangan tunggu Dia murka, karena kalau Ia murka, Ia pun telah mengatakan, inna adabi lasyadid, sesungguhnya hambaku, sesungguhnya adabku sangat teramat dahsyat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga adalah manusia yang paling mencintai manusia, manusia yang paling menyayangi manusia. Tidak ada seseorang yang lebih sayang kepada kita lebih daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah biografi kehidupan beliau, terutama semenjak beliau menjadi Nabi dan Rasul, bahkan juga sebelum itu. Namun akan lebih dahsyat lagi kasih sayang beliau ketika beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul. Seluruh hidupnya untuk kebaikan manusia, seluruh detik-detik hidupnya untuk kebaikan manusia. Hanya saja orang-orang yang tidak mengerti dan tidak faham dan tidak mempelajari biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan kepada Nabi kita keburukan yang Nabi kita berlepas diri darinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah sangat menyayangi Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Bahkan suatu saat Nabi SAW berkata, setiap Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdoa mustajab, doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Dan seluruh Nabi dan Rasul telah memanfaatkan doa tersebut untuk doa yang mereka ucapkan kecuali saya. Kecuali saya, kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak mengambil kesempatan untuk doa mustajab tersebut di dunia, namun aku jadikan kesempatan itu untuk syafaat untuk umatku pada yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin, Allah sayang kepadamu, Rasulullah SAW juga menyayangi dan mencintaimu. Permasalahannya adalah, apakah kita mencintai diri kita sendiri atau tidak? Kalau iya, kalau benar kita mencintai diri kita sendiri, dan pasti kita mencintai diri kita sendiri, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah seharusnya kita mencintai diri kita? Apa yang harus kita lakukan kalau memang kita mencintai diri kita? Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan kepada saudaraku kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa terlalu banyak orang hidup di permukaan bumi sekarang ini salah dalam mencintai dirinya, salah dalam menyayangi dirinya, salah di dalam memberikan kasih sayang kepada dirinya sendiri, karena dia mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah yang Maha Penyayang. Dia tidak mengikuti sesuatu yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayangi kita. Ma'asyiral muslimin, kalau Anda memang betul-betul sayang kepada diri sendiri, ikutilah Allah yang Maha Penyayang itu. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Maha Penyayang itu, yang sangat penyayang kepada diri kita itu. Tidak ada cara untuk menyayangi diri lebih daripada patuh kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Allah turunkan untuk rahmat. Allah tabaraka wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan rahmat kepada siapapun yang mengikuti beliau. Allah tabaraka wa taala berfirman,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai nabi, wahai rasul, kecuali untuk rahmat. Maka agama ini adalah agama yang akan memberikan rahmat kepadamu. Allah mengutus nabi, menurunkan Al-Quran, menurunkan syariat untuk merahmati, menyayangimu wahai manusia. Wahai muslim, sadarlah, Allah turunkan syariat karena Allah sayang kepada kita. Allah utus Nabi Muhammad karena Allah mencintai kita. Rasulullah SAW menyampaikan syariatnya dan berjuang mati-matian. Bahkan darah beliau mengalir, harta beliau habis untuk perjuangan Islam, untuk sayangnya kepada kita. Akan tetapi banyak orang yang mengira menyayangi diri bukanlah dengan patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ia mengira menyayangi diri adalah memberikan fasilitas kepada dirinya, sesuatu kenikmatan duniawi kepada dirinya. Itu tidaklah benar. Itu adalah bagian daripada fata morgana dunia. Itu adalah bagian dari tipu muslihat dunia yang Allah tabaraka wa taala peringatkan kita dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia menipu kalian. Jangan sampai dunia menipu kalian. Banyak orang mengasihi dirinya, mencintai dirinya dengan melengkapkan segala fasilitas dunia untuk dirinya. Ketahuilah bahwa tidak ada yang sayang kepada dirinya lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah bagaimana biografi beliau menyayangi dirinya. Memperbanyak salat, memperbanyak puasa, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak infak dan sedekah, memperbanyak berbuat baik kepada manusia. Bahkan hampir kita katakan hampir seluruh harta Rasul itu diinfakkan. Hanya diambil sedikit untuk kepentingan dunia dan keluarga beliau. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, tak ada yang beliau miliki dari perhiasan dunia ini. Begitulah cara menyayangi diri yang terhebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak wajib untuk sampai ke titik itu, namun kita wajib untuk mengetahui menyayangi diri adalah dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW. Mari kita bertanya kepada diri kita, untuk membuat diri kita ini nyaman hidup di dunia, sudah berapakah kita memperbaiki salat kita? Sudah banyakkah kita memperbaiki puasa kita? Sudah banyakkah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Al-Quran itu, wahai muslim, apabila anda membacanya satu halaman saja per hari, maka sebelum 2 tahun anda akan mengkhatamkan Al-Quran. Itu hanya satu halaman satu hari. Dan untuk satu halaman itu anda hanya butuh 2 atau 3 menit. Hanya butuh 2 atau 3 menit anda akan mengkhatamkan satu halaman, menyelesaikan bacaan satu halaman. Dan apabila anda setiap hari satu halaman, maka belum 2 tahun anda akan mengkhatamkan Al-Quran. Sekarang tanyakan kepada diri kita masing-masing, 5 tahun ini berapa kali saya mengkhatamkan Al-Quran? Kalau tidak ada kita mengkhatamkan Al-Quran dalam 5 tahun terakhir, berarti tidak 1 menit pun kita berikan dalam usia kita per hari untuk Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ketahuilah saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalau kita ingin menyayangi diri kita, taati Allah, taati Rasulullah. Karena di dalam apa yang Allah perintahkan terdapat seluruh kemaslahatan hidup, dan di dalam apa yang Allah larang dan apa yang Rasulullah larang terdapat seluruh bencana dan petaka kehidupan. Oleh karena itulah Allah perintahkan agar kita mendapatkan kemaslahatan. Oleh karena itulah Allah larang agar kita terjauh dari bencana dan mara bahaya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepadaku, daripada zikir kepadaku, tidak mau patuh dan taat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sangat teramat sempit. Kehidupan yang sempit akibat daripada perbuatan kita tidak patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba patuh dan taat kepada Allah, apa yang akan dia dapatkan? Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tenang dan tentram di saat mereka berzikir kepada Allah. Ketahuilah
hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang dan tentram. Apabila Anda taat dan patuh kepada Allah, inilah yang akan Allah berikan kepada Anda. Ketenangan, ketentraman, kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan inilah dia kebahagiaan yang kita cari-cari itu. Allah menyembunyikan kebahagiaan di balik ketaatan kepadanya. Allah menyembunyikan ketenangan dan ketentraman hidup bukan dalam fasilitas duniawi, bukan dalam pangkat dan jabatan, tidak pula pada nama dan ketenaran. Bahkan semua itu tanpa agama, hanya bencana kepada pemiliknya. Tanpa agama, harta akan menjadi bencana. Lihatlah Qarun. Tanpa agama, tahta akan menjadi bencana. Perhatikanlah Firaun. Hanya karena nama dan popularitas, tanpa agama juga akan bencana. Perhatikan Haman. Akan tetapi ketika seseorang menjalankan semuanya untuk ketaatan, ia jadikan tahtanya untuk ketaatan. Lihatlah para khalifah-khalifah kaum muslimin. Ketika dia jadikan hartanya untuk ketaatan, lihatlah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan jajaran-jajaran para sahabat miliarder lainnya yang selalu menjadikan hartanya untuk kemaslahatan akhiratnya. Dan lihatlah para sahabat yang rata-rata semua mereka terkenal dan ternama namun untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sayangi diri kita. Sayangi diri kita dengan patuh dan taat kepada Allah, dan patuh dan taat kepada perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, karena Allah tabaraka wa ta'ala sayang kepada kita, karena Allah sayang kepada Anda, maka Allah turunkan ayat-ayatnya. Dan di antara ayat-ayatnya tersebut berbunyi di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena Allah sayang kepada kita, Allah turunkan ayat ini yang bermakna, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pernahkah kita melihat bahan bakar api di dunia, yaitu kayu-kayu, kertas, bagaimana api menyala di kayu tersebut, api menyala di kertas tersebut? Bayangkan neraka, tubuh manusia lah bahan bakarnya. Di tubuh manusia itulah api itu akan semakin besar. Di tubuh manusia itulah api itu menyala karena manusia itu adalah bahan bakarnya. An-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang sangat kasar, yang sangat keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Namun mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu taat kepada apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dari neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita, maka diajarkan kepada kita seluruh jalan yang akan mengantarkan ke neraka dan disuruh kita untuk menjauhinya. Rasulullah SAW bersabda, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tidak ada lagi jalan yang akan mengantarkan kalian ke neraka melainkan semuanya telah kularang kalian untuk mengerjakannya. Inilah Allah, inilah Rasulullah yang sayang kepada kita sehingga memerintahkan kita untuk membentengi diri kita dari nerakanya, dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita menyayangi diri kita dengan membuat benteng untuk diri kita sendiri dari neraka Allah? Apakah kita menyayangi diri kita dengan membuat tameng dan benteng pertahanan dari neraka Allah?
Mari kita berpikir masing-masing. Mari kita renungi masing-masing. Mari kita mentadabburi ayat ini masing-masing dan hadis ini masing-masing. Kalau kita memang sayang kepada diri kita dengan tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti kita akan membentengi diri kita dari neraka Allah. Karena tidak ada kehancuran melebihi kehancuran di neraka. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan orang-orang yang benar-benar merugi, yang pasti merugi adalah orang yang merugi dia dan keluarganya pada hari kiamat. Itulah orang-orang yang merugi. Rugi dunia tidak ada apa-apanya dibanding rugi akhirat. Kesengsaraan dunia tidak ada apa-apanya dibanding kesengsaraan akhirat. Fir'aun, Qarun dan Haman adalah manusia-manusia merugi dalam kacamata syariat. Walaupun mereka pemimpin terbaik, walaupun mereka konglomerat terbaik, walaupun mereka arsitek terbaik di permukaan bumi, namun dalam kacamata syariat adalah orang yang merugi. Maka jangan sampai cinta kita kepada diri kita justru memberikan luang untuk diri itu untuk menikmati dunia dengan kemaksiatan. Bukan itu cara untuk menyayangi diri kaum muslimin. Bukan itu cara untuk menyayangi diri wahai kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Justru berjuanglah untuk akhirat kita. Berjuanglah untuk agama kita. Nabi menyayangi dirinya dengan melakukan perjuangan agama. Para sahabat juga demikian. Mencontohkan kepada kita bahwa orang yang benar-benar ingin menyelamatkan dirinya dari neraka, itulah orang yang menyayangi dirinya sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa mereka-mereka yang akan menghuni neraka di dalam akhirat, ternyata di akhirat mereka ternyata berkata, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun kepadaku, dan ternyata kekuasaanku hancur dan tidak memberikan manfaat apapun kepadaku. Bahkan Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani. Pada hari itu pelaku dosa penghuni neraka ingin menebus dirinya dari neraka dengan seluruh anak-anaknya. Dengan seluruh anak-anaknya rela ia tumbalkan seluruh anak-anaknya ke neraka asal dia diselamatkan oleh Allah dari neraka. Ma'asyarul muslimin, sebelum datang hari yang seperti itu, mari kita perbaiki diri kita. Jangan sampai penyesalan yang Allah katakan di akhirat itu, justru itulah yang kita dapatkan nanti di yaumil mahsyar. Penyesalan di saat kesempatan untuk memperbaikinya sudah tidak ada. Penyesalan di saat waktu untuk merevisi amalan sudah tertutup. Menyesallah atas perbuatan maksiat kita di saat kesempatan untuk menyesalinya masih terbuka. Di saat kesempatan untuk merevisi amalan masih terbuka luas. Akan tapi ketika datang kematian, semua itu tidak akan bermanfaat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian daripada harta kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka dia berkata, wahai Rabbku, undurkan ajalku barang sesaat, aku ingin berinfak, aku ingin menjadi orang saleh. Jangan, kata Allah, jangan ingin jadi orang saleh pada saat kesempatan untuk jadi orang saleh itu tidak ada lagi. Jangan ingin menjadi orang saleh di saat pintu untuk menjadi orang saleh sudah tertutup, yaitu dengan datangnya ajal. Maka sayangi diri dengan meningkatkan kesolehan di permukaan bumi, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima qala sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana asrif anna adzab jahannam, Rabbana asrif anna adzab jahannam, Rabbana asrif anna adzab jahannam, inna adzabaha kana gharama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.